Halo, sore John. Sore, Miss. Pada kemana ya? Belum Nggak tahu. tahu. Hmm. John masih liburan? Mm-mm. Oke, kita sambil tunggu yang lain ya. Lagi ngapain nih John? Nggak ngapa-ngapain. Kemarin gimana tuh tahun baruannya? Biasa aja. Bareng keluarga, banyakan gitu. Mm-mm. Oke. Di Sukabumi ya? Eh, ya nggak sih? Bogornya sih. Oh, Rencananya ke Sukabuminya nanti minggu depan kayaknya. berarti sekarang di Bogor. Udah di rumah? Oh, kirain masih liburan. Ya nggak lama sih di Bogornya. Oh gitu. Emang Soalnya harus harus buru-buru pulang. Kalau nggak puncaknya macet. iya betul, puncaknya macet. Mm-mm. Mm. Tapi kemarin nggak sempat kena macet. Nggak aman. Emang di mananya tuh sih di Bogornya? Waktu kemarin yang John makan itu. Di Cipanas daerahnya. Cipanas apa tuh? Cipanas. Pokoknya setelah Cisarua aja. Oh, oke. Berarti dari yang tempat makan itu cuman berhenti aja atau emang tujuannya dekat ke situ? Tujuannya emang ke situ makannya. Oke. Mas. Terus pulang lagi gitu. Mm-mm. Alah, kirain nginep gitu seminggu. Nginepnya ya 2 hari doang lah. Oke. Mana ya yang lain ya? Apakah pada Hmm. masih liburan kah? Ya beginilah suasana masih awal tahun lah. Padahal udah ini ya, udah mau masuk sekolah ya? Iya, Tanggal berapa, John? tanggal 12. Oh iya, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 5, ada yang beda-beda ternyata. Beda-beda. Mm-mm. Mana ya? Biasanya Rafasya datang lebih awal lagi. Wow, iya Rafasya udah lihat kok. Udah Hmm. lihat chatnya. Mana ya? Nah, kayaknya lagi pada mau gabung mungkin ya. Mm-mm. Nah, ada Nadia. Halo, sore Nadia. Kita sambil tunggu yang lain. Nah, gimana nih Nadia kabarnya? Masih connect? Siapa ya? Oke, sore Nadia. Dua-duanya nih.
Sore, Salsa. Baikkah kabarnya habis tahun baruan? Baik, Miss. Alhamdulillah. Apakah teman-teman ini lagi bete? Kenapa kayak pada lemes gini nih? Baru bangun tidur, Miss. Oh, alah. Oke. Ini ya jam-jamnya tidur emang. Hujan nggak di sana? Hujan tadi pagi, Miss. Iya ya, nggak pada berhenti hujannya. Padahal udah masuk 2026 tuh udah hujan mulu, nih masih aja. Iya, masih hujan. Anginnya mana kenceng lagi. Ini mendukung banget kalau buat tidur ya, makanya enak banget buat tidur. Yang Belajar tidur aja, Miss. belajar tidur. Bisa SMA ada tuh belajar tidur. Yang paling lama tidur. Halo, Kalian Miss. ada nggak? Halo, Miss. Halo, kemana aja nih Rapasya? Biasanya masuk paling awal. Lagi di luar. Oh alah, oke. Wah, Tapi Rafasya kemana nih? bisa ikut kegiatannya ya. Bisa, bisa, bisa. Oke. Oh ya ngomong-ngomong selamat tahun baru semua. Tak Iya, terasa sudah masuk 2026. selamat tahun baru semuanya. Kita baru bertemu beberapa hari, tapi kita sudah ganti tahun ternyata. Kita udah Tahun 1 tahun ternyata ketemunya. Oke. Sore Alfa, gimana nih Alfa? Kabarnya Alfa? Baik, Miss. Kenapa nih? Rapasya sama Alfa buka dong kameranya. Bentar, Miss. Masih nata rambut. Habis Oh, mandi. oke oke. Oke oke, habis mandi boleh. Wih, Rapasya kayaknya lagi main nih. Lagi main Lagi kayaknya. di Jogja, Miss. Lagi apa? Di Jogja. Oh, lagi di Jogja. Lagi main apa lagi belanja? Iya. Nemenin adanya main tuh di sana. Oh, oh alah. Oh, jagain ya. Iya. Oke, kalau gitu semangat ya jagainnya. Teman-teman, kalau mau sambil minum Oke. silahkan ya. Kalau mau sambil makan, it's okay, asal nggak mengganggu fokusnya. Oke, karena semuanya udah hadir, apakah teman-teman udah siap untuk kegiatan hari ini? Saya siap. Oke, John siap. Salsa gimana nih, Salsa, Nadia, Rafasya, Udah, Alfa? Miss. Oke, oke, kalau gitu Miss izin share screen ya. Tunggu. Eh, tunggu ya. Hari ini teman-teman kita akan belajar aljabar. Mungkin teman-teman di sekolah udah tahu, udah ada yang belajar, tapi kita sambil mengingat lagi. Biar teman-teman di sini semakin paham. Nah, di tujuan hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan juga pembagian aljabar. Di aljabar itu, hari ini kita akan mengidentifikasi variabel dan konstanta melalui representasi visual, di mana nanti akan kita ubah bentuk kalimat menjadi dalam bentuk matematika. Dan juga kita akan belajar menghitung perkalian bentuk aljabar, lalu kita akan menganalisis pembagian aljabar, dan juga akan menciptakan soal matematika berdasarkan em, kalimat ataupun gambar. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat dengan aljabar? Di aljabar ada apa aja yang teman-teman tahu? Boleh buka mikrofonnya yang tahu? Di aljabar ada apa aja coba teman-teman? Sebelum kita masuk. Ada yang namanya Variabel, variabel dan konstanta, konstanta. Dan apa lagi?
dan koefisien. Betul sekali. Kalau koefisien letaknya di mana? Koefisien itu letaknya ada di depan variabel. Kalau konstanta itu dia berdiri sendiri, nggak punya teman, sendirian. Kalau variabel itu berbentuk huruf, biasanya A, B, C, D, sampai Z. Variabel itu dimisalkan dengan sesuatu hal yang mempunyai nilai tapi belum kita ketahui. Seperti itu. Coba sebelum kita masuk, di sini ada suatu tantangan menurut teman-teman. Jika ada satu kotak berisi X apel, berapa total apel yang ada di dalam 5 kotak? 5x. Betul, betul sekali. 5X. Kalau misalnya, menurut teman-teman, apa arti dari bentuk 2A ditambah 3? Boleh diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? A itu apa? 2A tambah 3. 2 kotak apel ditambah 3 jeruk, Miss. Bisa Betul. nggak? Tapi tiganya nggak 3 jeruk, karena dia tiganya sendiri aja. Oh, berarti 2 apel Ditambah tambah 3. 3. Oke, gitu. Kalau 3 jeruk berarti itu nanti ada variabel yang lain atau B, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan mengenal dulu konsep dasar. Biasanya di aljabar itu banyak huruf. Ada namanya hurufnya itu adalah variabel. Huruf ini nggak hanya X, nggak hanya Y, nggak hanya Z. Biasanya bisa berupa A, B, C, atau huruf apapun. Nah, di aljabar bukan hanya sekedar huruf, tapi huruf itu adalah simbol untuk nilai yang dimana nilainya itu bisa berubah-ubah. Itu namanya variabel, teman-teman. Jadi, variabel ini yang berbentuk huruf itu ada nilainya, tapi nilainya belum kita ketahui atau nilainya masih bersembunyi. Masih tersembunyi atau memang nanti ketika kita ketahui pun nilainya bisa berubah seiring dengan koefisien atau berhubungan dengan operasi matematikanya. Sama halnya seperti keranjang buah di pasar, yang dimana keranjang buah isinya bisa 5 jeruk, 10 jeruk, atau X jeruk. X ini berarti berapapun nilainya, dia punya nilai tapi belum kita ketahui. Kalau misalnya nih, seorang ibu dia membeli suatu buah, misalnya jeruk kita misalkan dengan A, apel dimisalkan dengan B, dan cherry dimisalkan dengan C. Ibu itu membeli 10A ditambah membeli lagi 2 apel ditambah 1 cherry. Apakah operasi ini teman-teman variabelnya bisa kita satuin? Bisa nggak? Nggak bisa nggak sih, Miss? Beda. Oke, betul sekali. Nggak bisa kita satukan karena dia memiliki variabel yang berbeda. Kecuali jika variabelnya itu sama, kita bisa satuin. Tapi kalau misalnya nih, ibu itu membeli 10 buah, di mana di dalamnya ada apel dan juga cherry. Jadi operasinya gimana nih? Kalau kayak gini. 10-nya dikali A, terus 3 dikali C. Oke, jadi 10A ditambah. Ditambah 10C. Oke.
Ini namanya sifat pengelompokan. Teman-teman udah pada belajar di sekolah? Udah ya kayaknya ya. Ini biasanya ada di kelas 7 awal teman-teman masuk SMP. Oke, kita ulas lagi. Di aljabar itu ada yang namanya variabel. Variabel itu tadi seperti yang Miss bilang, seperti yang Nadia bilang juga, itu ada X, Y, Z, A, atau huruf apapun yang dimana huruf tersebut adalah simbol yang mewakili angka. Angkanya nggak diketahui. Lalu ada juga namanya koefisien. Koefisien biasanya angka yang ada di depan variabel atau angka yang mengalihkan suatu variabel. Ada juga suatu konstanta. Konstanta ini biasanya berupa angka aja. Nah, angka doang. Nggak ada X, nggak ada Y, itu adalah konstanta. Yang dimana konstanta itu nilainya tetap tanpa adanya variabel, tanpa adanya huruf apapun. Itu namanya konstanta. Oke, kita lanjut. Di sini, misalnya, karena kita akan belajar tentang perkalian, kita misalkan untuk membayangkan perkalian luas persegi panjang. Persegi panjang itu kan luasnya apa? Luas persegi panjang adalah panjang dikali, oke, panjang kali lebar. Yang dimana kita memiliki 3, ini misalnya sebagai panjangnya, ini lebarnya. Yang tegak ini lebar misalnya. Berarti ketika ada operasi seperti ini, kita harus mengalihkan semuanya. Seperti yang tadi di awal, kita harus kalikan satu-satu. 3 dikali X maupun 3 dikali 2. Jadi nanti operasinya akan 3X ditambah 3 kali 2 adalah 6. Kayak gitu. Kita nggak bisa kalau untuk mengalihkan satu angka aja ke dalam angka yang ada di dalam kurung itu satu doang. Nggak bisa. Karena apa? Karena ketika kita ada suatu operasi matematika seperti ini hubungannya perkalian kan teman-teman kalau dalam kurung. Ketika ada angka yang di luar kurung, berarti itu milik angka yang ada di dalam kurung keduanya. Bukan milik angka dari salah satunya. Kayak gitu. Kalau misalnya nih, Miss punya 4. Di sini 10X ditambah 2. Hasilnya berapa teman-teman? 40X tambah 8. Tambah berapa? Tambah 8. Oke, good job. 40X ditambah 8. Yang lain bisa? Ada yang masih bingung? Gimana tadi, Miss? Bisa. Ketika ada suatu operasi seperti ini, kita kalikannya satu-satu. Di 4 dikali 10X dan 4 dikali 2. 4 dikali 10X itu adalah 40X. Dan 4 dikali 2 itu adalah 8. Jadi 40X tambah 8. Gitu. Bisa, Rafasya? Oke. Itu maksudnya Gimana? Tadi Rafasya yang... Atau siapa yang tanya? Salsa bisa? Alfa bisa? bisa. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Nah, yang tadi perkalian, kalau sekarang pembagian. Kalau pembagian pun sama, teman-teman. Caranya, itu dibagi dengan sesuatu yang ada di luarnya. Kalau tadi dikali yang luar ke dalam, sekarang yang luar dibagi, yang dalam dibagi ke luar. Kalau pembagian kan kita harus sama rata nih, misalnya 56, ada 56 balok seperti ini, kotak, kita bagi 8. Kalau misalnya dibagi, berarti semuanya harus kebagian dulu satu-satu, satu-satu, nanti dua-dua, nanti satu
kotaknya ini akan terlihat dia kebagian berapa kotak kecil, kayak gitu. Nah, sama halnya dalam suatu aljabar. Dalam pembagian pun kita harus membaginya dengan rata. Ketika kita membagi yang 6x dengan 2, kita pun harus membagi yang 4 dengan 2. Jangan sampai kita hanya membagi yang 6x aja dengan 2, tapi yang 4 ini nggak kita bagi dengan apapun. Karena nanti hasilnya tidak akan akurat gitu. Ketika yang 6x dibagi 2, dia menghasilkan 3x. Ketika 4 dibagi 2, dia menghasilkan 2. Jadi hasilnya 3x tambah 2. Kayak gitu. Teman-teman, bisa? Bisa, Miss. Oke, coba kita lanjut ya. Nanti kita akan ada kuis ya. Nah, untuk aturan yang ada di aljabar, angka ini bisa dikalikan dengan variabel. Ketika ada angka ini atau konstanta, bisa kita kalikan dengan variabel. Jadinya, kalau angkanya 5 dikali dengan variabelnya A, jadi 5A. Kalau misalnya 5 dikali A kali B, jadi apa? 5 dikali A dikali B. Lima ABX. Kok ABX? X-nya dari mana? 5AB nggak sih? Iya, 5AB. ABX. 5AB. Ini kali. Bukan X. Oh, 5 dikali A dikali B. Jadi 5AB. 5AB. Tapi kalau penjumlahan, apakah itu bisa? Beda variabel? Bisa nggak? Kalau beda variabel dijumlahin. Yang mana itu, Miss? Kalau 5 ditambah A tambah B, bisa nggak dijumlahin? Kalau perkalian kan tadi jadi 5AB. Kalau penjumlahan bisa nggak, teman-teman? Gimana? Bisa atau nggak kalau penjumlahan? Jawabannya adalah nggak bisa. Karena dia memiliki variabel yang berbeda. Jadi nggak bisa dijumlahin langsung. Kalau perkalian itu bisa. Ketika ada konstanta dan variabel itu dikalikan jadi 5A. Kayak gitu. Kalau misalnya ada variabel, keduanya dikali dengan variabel. Contohnya X dengan X atau A dengan A. Itu nanti akan jadi X kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Ketika itu dikalikan dengan variabel yang sama gitu. Jadi kita gunakannya aturan pangkat. Kemudian kalau ada koefisien, dikali dengan koefisien, meskipun variabelnya berbeda, dia bisa dikalikan. Langkahnya kita kalikan dulu angkanya, lalu tambahkan X dengan Y-nya atau variabelnya tambahkan. Kayak gitu. Kalau misalnya Miss punya nih 6XY kali 3X. Jadi berapa? Ada yang bisa? 6XY dikali 3X. 18 Mm-mm. X. Itu dikali atau yang di samping 6 itu apa, Miss? Ini 3X. Yang 6 itu X atau Y? Ini 6XY. 6XY dikali 3X. Berarti 18 X kuadrat Y. Betul sekali. Jadi ketika ada perkalian, teman-teman jangan sampai lupa
Di sini ada variabel yang sama. Ketika ada variabel yang sama, itu bisa dikalikan. Dikalikannya menggunakan pangkat. Contohnya ini. Kayak gitu, teman-teman. Bisa, teman-teman? Kalau bisa, kita lanjut nih. John, Salsa, Alfa, Rafasya bisa? Bisa, Miss. Oke. Bisa, Miss. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di sini teman-teman ada aturan pembagian aljabar di mana seperti yang tadi Miss udah jelasin. Jadi, kita itu harus membagi koefisien dengan angka pembagi. Lalu jika ada variabel yang sama, variabel tersebut itu harus bisa saling meniadakan atau harus saling membagi. Nanti hasil baginya itu 1. Lalu kita juga harus menggunakan prinsip keadilan yang dimana ketika kita membagi itu harus membagi dengan adil. Semuanya harus dibagi rata. Seperti ini contohnya. 10 AB dibagi dengan 5A. Awalnya kita ambil dulu angkanya teman-teman. 10 dibagi 5 itu 2. Kemudian di sini A. A bagi A itu 1. Berarti 1 dikali dengan 1. Karena dia nggak ada lagi variabel yang lain. Kemudian, ini B. B nggak dikali dengan apapun. Nggak dibagi dengan B ya lagi. Karena 5A di sini dia nggak punya B. Maka dari itu dikali B. Jadi 2 kali 1, 2 sama dengan, dikali B. Jadi sama dengan 2B. Kayak gitu. Paham? Bisa, teman-teman? Baginya satu-satu dan baginya harus dengan variabel yang sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada soal lagi nih. Kita akan menghitung luas kebun. Kebunnya itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x dan lebar 3y. Persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Jadi 2x ini akan dikali dengan 3y. 2 dikali 3, 6. X dan Y-nya itu ngikut. Jadi X dikali Y. Variabelnya ikut dikali. Jadi 6XY. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya di sininya ada X, ada 3XY. Jadi nantinya 6X kuadrat Y. Kayak gitu. Kalau misalnya X-nya ada 2. Tapi kalau X-nya ada 1, berarti hasilnya pun ada 1. Tapi kalau misalnya di uh, yang dikalinya itu ada 1, terus yang sebelahnya juga ada X, maka itu ikut dikali juga. Jadi nantinya X kuadrat. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Sekarang pembagian teman-teman. Di sini misalnya, kita akan membagikan permen 2x kuadrat ke dalam kantong 4x dengan rata. Ketika kita membagi, semuanya harus terbagi dengan rata. Ketika dibagi, semuanya dibagi dengan rata. Di sini 12 itu dibagi dengan 4 itu 3. Dan x kuadrat itu harus dibagi dengan x. Berarti berapa? X kuadrat dibagi x atau dikurangi. Kalau misalnya pembagian pangkat itu dikurangi. Karena ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Jadi 2 dikurangi 1 berarti nanti pangkatnya 1. Jadi sisa x aja. Jadi 12x kuadrat dibagi dengan 4x itu adalah 3x. Kayak gitu teman-teman. Bisa? Bisa untuk pembagian? Bisa, Miss. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini gambarnya kita misalkan aja dengan suatu bayangan yang ada di imajinasi kita. Misalnya ada 3 baris, teman-teman. 3 baris. Ada 3 barisan. Tiap barisnya, tiap baris X ini berisi bintang biru dan
2 bintang merah. Karena ada 3 baris, kemudian tiap baris X-nya itu berisi bintang biru. X ini adalah bintang biru, dan bintang merahnya udah kita ketahui. Yang ini 2, 2 bintang merah. Jadi ketika kita kalikan satu-satu seperti tadi. 3 kali X dan 3 kali 2. 3 kali X, 3X. Dan 3 kali 2, 6. Kalau misalnya Miss di sini ada punya 6 baris. Tiap baris 2X bintang biru dan 6 bintang merah. Jadinya gimana nih bentuk matematikanya? 6 baris, kemudian dikali atau dibagi? Kali Kali 2X 2X plus 6. G. 6 aja tuh 6 apa, Miss? 6 aja, karena ini udah diketahui angkanya. Kecuali kalau kayak gini. Kan bintang birunya nggak diketahui, berarti bintang biru kita misalkan dengan X kayak gitu. Eh, jadi berapa nih? 12X plus 36. Oke, 36. Teman-teman yang lain bisa? Oke, good job. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada 5 soal. Kita akan satu soal kerjakan satu orang. Miss yang pilih atau teman-teman yang pilih ya? Mas siapa yang pilih? Aku nomor 2. Oke, boleh. 4. Oke, tadi nomor 2 ini Alfa. Terus, 4, Miss. Nadia. Saya Terus, nomor satu. Nomor 2, Miss. ya, nomor 2 udah nih, Alfa nih. Sisa, oh ini ada. Oh, Alfa nomor berapa? Nomor 3, nomor 2. Oh, 2. Alfa nomor 2 ternyata. Ini bukan Alfa. Nomor 5. Oke, salah. Berarti ini Rafasya. Rafasya nomor 3. Oke, boleh dikerjain. Gampang ini, teman-teman. Kalau ada yang susah, boleh tanya ya.
Bener nggak, Miss? Bener apa salah? Miss, Miss lupa, masih di mute ternyata ya. Astagfirullah. Oke, ini nih. Ini udah betul. Ini hanya perkalian. Semuanya betul. 1 sampai 4 betul. Tapi di sini untuk yang salsa kurang sedikit nih. Ketika ada X di sini juga ada X, ini nanti jadi akan X kuadrat. Jadi 36 X kuadrat. Ini kan 12 dikali 5, 60. 12 kali 3, 36. Ini X kali X jadi X kuadrat. Kayak gitu ya, salsa ya. Iya, Miss. Oke. Tunggu, kita hapus dulu. Oke. Coba kita diskusi bareng-bareng nih. Teman-teman kan di sekolah pakai lantai ya, ada lantainya biasanya. Jika lebar satu ubin lantai itu adalah W, teman-teman. Dan ada 10 ubin memanjang ke samping, serta 5 ubin memanjang ke belakang. Berapakah luas total lantai dalam variabel W? Kira-kira gimana nih caranya? Berarti itu 10W ditambah 5W, Miss. 10W ditambah 5W. Kan di sini ditanyakannya luas.
Dikali Iya, jadinya 50 W. W apa? Kan W-nya ada 2. W kali W. 10W, 2W kuadrat. betul sekali. Jadi 50W kuadrat. Itu ya. Ketika ada variabelnya 2, itu jangan lupa dikalikan. Oke? Sini coba teman-teman boleh membayangkan di imajinasi kalian. Bayangkan ada susunan kursi. Ada 4 baris. Tiap barisnya itu adalah kak kursi. Jika ada 8 kursi diambil untuk diperbaiki, kira-kira bentuk aljabarnya kayak gimana teman-teman? Berarti 4K min 8. Oke, good job. 4K min 8. Gitu ya. Kak ini karena dia variabelnya belum di eh, apa namanya nilainya belum kita ketahui. Jadi kita tulis aja 4K dikurangi 8. Kayak gitu. Yang lainnya bisa? Aman, John, Salsa, Rafa, Asya, dan juga Alfa. Oke, good job. Udah pada acung jempol nih kelihatan di layar. Oke, sekarang di sini ada soal cerita lagi. Ini ada 2 soal. Berarti ada yang kerjain yang nomor 1, ada yang kerjain nomor 2. Atau kalian boleh kerjain dua-duanya. Nanti hasilnya kasih di sini misalnya. Misalnya John, nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Gitu. Oke? Silahkan. Kasih nama ya jawabannya. Jadi jangan takut salah. Ketika teman-teman salah, Miss juga nggak akan marah. Kita akan perbaiki bareng-bareng. Nomor 1, Budi membeli 3 pak paku. Tiap pak berisi N buku. Jika Budi memberikan 5 buku ke adiknya, berapa sisanya? Buat dalam bentuk aljabar. Ada yang bingung? Yang nomor 1 itu berarti 3N min 5, Miss. Kalau nomor 2, Nomor 2 itu masih bingung. kata kuncinya ada di persegi. Luas persegi apa? Kemudian dibagi 4. Luas.
Kalau yang nomor satu, yang lainnya berapa? Ada yang beda nggak sama Nadia? Jawabannya. John udah nomor satu, John. Udah, tinggal nomor 2. Nomor satu berapa? Sama kayak Nadia, 3-5. Oke, kalau Salsa nomor satu berapa Salsa? Sama, Miss. Oke, kalau Alfa Belum, Miss. belum. Bingung nggak? Lumayan. Lumayan. Kalau Rafasya, ngantuk kah? Bingung. Bingung, Miss. Bingung. Oke, kita bareng-bareng ya untuk nomor satu ya. Meskipun tadi Salsa udah jawab nih. Di sini, teman-teman dia membeli 3 pak buku. Tiap paknya berisi N. Karena 3 pak, pak ini adalah N buku, berarti 3N. Kemudian, jika Budi memberikan 5 buku ke adiknya, jika diberikan berarti itu dikurangi. Dikuranginya berapa? Dikuranginya 5. Berarti berapa sisanya? Sisanya adalah 3N min 5. Karena N-nya ini belum diketahui. Kecuali jika kita ketahui. Jika N itu adalah 2 gitu. 12 misalnya. Jika N-nya itu 12. Jadi kalau N-nya 12, kita ganti. N-nya jadi 12. 3 kali 12 kurangi 5. Berapa nih kalau misalnya N-nya 12? 36 Hmm? dikurang 5. Berapa totalnya? 31. Oke, nah kalau N-nya diketahui kita bisa langsung jumlahkan. Tapi kalau misalnya setiap paknya nggak diketahui, kita tulis aja variabelnya gitu. Kalau untuk nomor 2, teman-teman, karena belum ada yang jawab, di sini kata kuncinya itu persegi. Sisi kali Ruangannya sisi. itu, iya betul, persegi itu sisi kali sisi. Kalau sisi dikali sisi, dalam aljabar S kali S jadi apa? Luas. S kali S, A kali A, X kali X, jadi apa? S kuadrat. Iya, berarti ini S kuadrat. Betul, S kuadrat. Kemudian, kan ini luasnya nih. Luasnya persegi. Jika luasnya ini dibagi 4, bagian yang sama rata atau sama besar, katanya berapa luas tiap bagian. Berarti luas setiap bagian adalah S kuadrat dibagi 4. 4 gitu. Bisa yang lainnya? Oke, ngangguk-ngangguk bisa berarti. Oke, begitu kita lanjut. Kalau ini nih, kira-kira gimana ya penyelesaiannya? Teman-teman coba boleh buat satu soal cerita pembagian aljabar berdasarkan misalnya ada keranjang buah yang isinya ini 12 X jeruk yang akan dibagi ke tetangga, ketiga tetangga. Kita 12 dulu nih, 12 X dibagi 3 berapa? 4X.
Oke, betul. 4X. Kalau misalnya Miss punya soal yang lain, misalnya ada 3X, kemudian Miss belanja lagi nih buah-buahannya, ditambah 2X, dikurangi 5, ini ada dalam satu keranjang. Sedangkan Miss belinya ada 10 keranjang. Arti dikali. Bisakah teman-teman menyelesaikannya? Itu dikalinya satu-satu. Jadinya 30X ditambah 20X min 50. Oke, good job. Kalau misalnya kita punya 10X ditambah 10X ya. X-nya di bawah, tinggalan. 12X kali 2. Berapa? Berarti 5X plus 6X. Dikali. 5X. Oh, Kan juga ada tanda bagi di 20X ditambah 24X. gue cek. Oke, bisa ya yang lain ya? Oke. Jadi kegiatan hari ini nih, tadi kita belajar perkalian aljabar, lalu pembagian aljabar, dan juga tadi kita belajar untuk mengubah soal-soal ke dalam bentuk matematika yang dimana ada simbol X dan Y. Simbol X dan Y ini sebenarnya kalau misalnya ada dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa memudahkan kehidupan kita. Tapi teman-teman harus tetap fokus dalam mengalihkan, membagi, mengurangi, menjumlahkan. Oke, kalau gitu untuk materinya selesai. Teman-teman jangan lupa ketika teman-teman mengerjakan suatu aljabar, jangan sampai lupa untuk variabelnya. Variabel itu akan tetap ditulis yang ada di dekat dengan koefisien. Kayak gini. Jangan sampai ketika ada 2X dikali 3, kita hanya menuliskan 6 aja, 2 kali 3 aja. Tapi X-nya nggak kita ikut tulis. Jangan sampai nggak ikut tulis. Kemudian, ketika ada suatu operasi matematika, itu jangan sampai salah nih. Ketika ada X tambah X, itu kan 2X. Tapi kalau misalnya X kali X, itu baru X kuadrat. Jangan sampai X tambah X, tapi itu jadi X kuadrat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kebalik untuk perkalian dan juga penjumlahan. Selanjutnya, untuk pembagian, ini semuanya berlaku bagi semua, dibaginya. Enggak berlaku untuk satu suku aja, tapi semuanya itu harus dibagi rata. Oke? Kalau gitu, nah, karena ini udah jam 16, teman-teman boleh share screen dulu untuk platformnya, mengisi yang ada di platform, habis itu kita akan kuis. Belum ditutup. Alfa, ayo Alfa. Ngantuk ya teman-teman ya, sore-sore ya. Alfa, ayo Alfa, kita share screen Alfa. Ngantuk kah? Kasihan banget. Ayo share screen dulu untuk platform yang ada di Algonya. Nanti kita kuis biar nggak ngantuk.
Miss, kalau pakai HP nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai HP isi yang platformnya bukan? Iya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Asal keisi aja kok. Kalau ada yang lupa untuk password ataupun username loginnya, boleh kabarin ya. Salsa udah bisa buka platform? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Mau Miss bantu? Boleh. Oke, tunggu ya. Oke, Salsa bisa lihat Zoom. Miss bantu Ya. bukanya nih. Salsa yang isi ya, kita hari ini kelima nih. Kursus kelima. Salsa isi yang mana? Yang kanan. Oke, ini mau ditarik kemana? Kelima. Kelima. Oke, kalau ini? 4. Oke. Kalau ini ada yang susah ke hari ini, teman-teman? Eh, mengerjakan tugas secara mandiri. Ini. Iya. Oke. Miss. Ya, ya, kenapa? Apa? Username sama passwordku lupa, Miss. Oke, tunggu, tunggu. Username dan passwordnya Alfa. Tunggu ya. Oke, punya Salsa udah selesai untuk yang Alfa. Username-nya AALF AA. Passwordnya, Miss kirim chat ya. Ada nggak di chat Zoom? Nah, itu untuk username dan passwordnya. Ada angkanya. Nanti kuis ya, Miss. Iya, ini yang mau kuis nih. Gampang kok, kuisnya aman. Habis kuis selesai kok, teman-teman. Nah, ini udah semuanya. Oke, kalau gitu kita kuis. Teman-teman boleh klik link yang Miss kasih di Zoom. Kemudian, teman-teman boleh pakai passwordnya. Tunggu ya. Tunggu, tunggu. Passwordnya yang ada di layar.
Atau teman-teman di handphone boleh langsung scan ini. Boleh scan. John udah masuk. Ini siapa nih? 21. Saya, Miss. Oke. Salsa ya. Nah, dia. Ih, lucu-lucu nih ikonnya. Oke, udah ada 5 orang. Kita start. Hmm, hmm. Semangat. Soalnya akan ada di sana. Ya, Nadia udah jawab nih. Oke, ini Nadia yang jawab. Nadia jawab yang kedua. Soalnya akan ada di handphone teman-teman. Oke, wih. Ayo. Wih. Semangat. Ayo Rafasya. Kenapa nih di bawah Rafasya? Wih, John udah ke atas lagi nih. Apakah John yang akan memenangkan 3 kali berturut-turut ini? Kalau John nggak menang berarti harus mengulang lagi di yang pertama. Yuk, semangat guys. Susah nggak soalnya? Gampang kok. Ada 10 soal. John, John udah di atas nih. Nadia kedua. Ayo Nadia, jangan sampai kalah sama John Nadia. Oke. Oke, kita lihat skor yang paling banyak. Oke, semangat teman-teman. Soalnya ini hanya 10 soal. Gampang kok. Oke, udah pada selesai kah? Oke, semangat Alfa, ayo Alfa. Oke, John udah selesai, John? Sudah. Wih, ini skornya sama nih. Skornya sama nih, John sama Nadia nih. Mantap. Oke, kalau gitu kita tunggu Alfa dulu. Oh, udah belum Alfa? Ayo semangat Alfa. Itu hanya tentang perkalian, teman-teman. Gampang kan? Karena Miss tadi ngomong, ayo cepet-cepet. Jadi panik. Jadi panik. Karena Miss ingin nyemangatin nih, biar kalian nggak kalah sama John. Uga, 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 uga. Oke, udah selesai semuanya. Kalau gitu, karena udah selesai, ini tadi yang pertama John. Yang kedua, siapa nih? Oh, wih, Alfa ketiga. Keren.
Nadia kedua, Alfa ketiga. Good job. Kalau gitu karena ada dua orang yang tadi skornya sama, akan kita battle dua orang ini. Oke? Walau, Tunggu. Yang lainnya nggak apa-apa, nggak usah ikut, kasih semangat aja. Tunggu ya, Miss akan... Boleh langsung keluar nggak, Miss? Apa? Boleh langsung keluar. Mau keluar? Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau mau keluar, foto dulu dong, foto dulu. Aku juga, Miss. Kenapa? Wah, Kenapa tuh? Foto dulu, foto dulu, foto dulu sebelum battle. Rafasya buka dulu ya, Rafasya. Ngantuk kah? Kasihan banget di jalan. Oke, kalau gitu satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu kita battle. Satu lagi. Kita cek siapa pemenangnya. Tunggu ya. Dadah John, semangat. ya, saya pakai jurus 1000 bayangan. Seribu ya. Oke, tunggu ya John ya. Dan Nadia ya. Tunggu. Izin keluar, Miss. Boleh. Udah selesai ya kita ya. Makasih ya semuanya. Saya juga, Miss. Ini nggak apa-apa nih. Kalian berdua Miss Battle nih. Ke papa? Ke papa kah? Gak Nadia apa-apa nggak lah. apa-apa? Ya, Miss. Oke. Tunggu ya. Ini gampang kok. Hanya butuh kecepatan aja nanti. Waduh, kliknya mesti cepet. Klik, 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 klik. Miss, diam, Miss. Jangan ngomong panik. Ya, ya. Miss nggak akan. Nggak akan ini. Nggak. Jangan pakai waktu nggak sih? Aman kok orang dikit doang. Nah, tuh ada dalingnya. Nah, Sini aja, Miss. boleh kalau scan. Nah, oke, John udah ada. Ntar. Perkalian biasa, teman-teman tuh. Sama pembagian biasa. Karena poinnya sama tadi tuh. Apaan ini, Miss? Soal nomor 3. Nomor 3, perkalian. Yang mana? Maksudnya? Soalnya apa itu? Ini nomor 3 ini. Ini bukan. Bukan, Miss, yang kayak ini loh. Kayak Yang ada per... ini, Mm-mm. 25. Ini dibagi. Oh, Ini oh. pembagian kan? Mm-mm. Oke. Pembagian itu. Semangat John. Semangat Nadia. Kalau nggak mau deg-degan jangan lihat layar nih. Nanti lihat siapa yang di atas.
ketika ada per kayak gini dibagi biasa aja. Satu-satu dibagi. Angka bagi angka, X bagi X, Y bagi Y, Z kali Y bagi Z kayak gitu. Banyak yang salah ternyata, teman-teman. Ingat, ketika perkalian, kali satu-satu. Ini udah ketahuan nih. Kenapa Joni? Wih, ayo. Miss bisa lihat yang apa tuh? Yang ada gambar-gambar itu nggak, Miss? Tulisan di sini kan ada campuran gitu. Ini? Iya. Nggak usah di gambarnya. Oke. Ternyata John duluan selesai. Gimana Nadia? Nggak tahu, Miss. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu udah selesai? Oh, udah nyerah? Belum, bentar. Ini tinggal Hmm? 9, soal ke-9. Oke. Yang mana tuh? Yang 8P itu. Ini 8P kuadrat. Iya. Itu dibagi. Oke, selesai. Oke, good job. Selesai kah? Satu lagi, Miss. Yang mana? Yang 24 X, Y, Z itu 24. dibagi. Nah, ini dibagi. Iya. Oke, good job. Karena hari ini menangnya John. Sesuai dengan Miss. Kita end. Jadi pemenangnya John ya. Oke. Sesuai yang Miss bilang, ketika teman-teman 3 kali menang berturut-turut, nanti akan mendapatkan reward. Untuk rewardnya, John boleh konfirmasi ke nomor Miss. Nanti boleh Oke. kirimkan nomor GoPay atau apapun itu ke WhatsApp Miss, oke? Oke, sekian dan Oke. terima kasih. Terima kasih Nadia. Semangat di pertemuan selanjutnya. Nadia bisa.
Bisa Oke, tahan. Miss. Oke, kalau gitu Miss izin tutup ya. Bye-bye. Urut 1000 bayangan. Suy. Dia kesenangan tuh Nadia.